Halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah gaming headset dari Sades yang bernama Sades Snow Wolf. Meskipun setahu gue headset ini nggak baru-baru amat rilisnya, tapi masih tetap menarik buat dibahas. Apalagi buat gue sendiri yang baru sekali doang nyobain gaming headset dari Sades seumur hidup gue, yaitu Sades Locus kalau nggak salah namanya ya. Itu pun udah cukup lama, mungkin sekitaran 2-3 tahun yang lalu. So ya, mari kita mulai aja untuk membahas si Sades Snow Wolf ini. Jadi Sades Snow Wolf ini dijual dengan harga Rp315.000 aja. Linknya seperti biasa bakalan gua siapin di deskripsi di bawah. Untuk gaming headset harga 300 ribuan gua rasa cukup aman lah ya. Maksudnya dia nggak mahal-mahal amat, tapi juga nggak murah-murah amat. Harusnya sih di sini kita bakalan dapat experience yang udah cukup oke lah ya kalau ngeliat dari harganya. Meskipun biasanya ada aja yang harus dikorbankan, entah itu build quality, desain, kelengkapan, fitur, kualitas mikrofon, bahkan ada juga yang sampai mengorbankan sound quality-nya. Oh ya, si Sades Snow Wolf ini adalah gaming headset multi-platform yang bisa dipakai di Nintendo, PS, Xbox, PC, laptop, HP, dan juga VR. Biasanya gaming headset yang nge-highlight multi-platform kayak gini nih nggak punya DAC 7.1an, 7.1an kayak gitu. Dan memang si Sades Snow Wolf ini nggak punya fitur tersebut. Gue sih sangat amat tidak masalah selama suara stereonya udah bagus ya bagus-bagus aja. So, untuk desainnya boleh banget lah ya. Di bagian body drivernya dia punya logo Sades yang dibuat seperti emblem kayak gitu dengan 4 buah baut di sekelilingnya. Ini gue udah coba untuk buka bautnya dan ternyata ini baut beneran untuk bongkar bodinya. Tadinya gue kira cuman aksen doang biar kelihatan tough gitu ya. Ternyata baut beneran. Dan by the way di sini nggak ada RGB-RGB-an sama sekali. Buat gue sih tentu saja tidak masalah. Terus untuk di bodi bagian kiri dia ada dial volume yang letaknya itu pas banget dengan jempol. Mantap. Terus ada kabel juga yang tidak detachable alias nggak bisa dilepas dengan panjang sekitar 1 meter dengan konektor ujungnya yang menggunakan jack 3,5 mm TRRS. Jadi bisa dipakai langsung ke device yang menggunakan single jack. Tapi kalau device kita menggunakan dual jack kayak PC misalkan, tenang aja. Di kelengkapannya tadi kita udah dikasih extra splitter dengan panjang sekitar 2 meter. Jadi untuk di setup PC cukup banget lah. Geser ke bagian samping, dia ada port mikrofon karena memang mikrofonnya si Sades Snow Wolf ini detachable. Sayangnya di sini nggak ada twist lock ya, jadi mikrofonnya tuh agak-agak longgar dan ini emang mountingnya nggak terlalu rapat-rapat amat. By the way, mari kita dengar kualitas mikrofonnya. Oke, tes 1 2 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Sades Snow Wolf yang lagi gua pakai. Ini jarak mic ke mulut gue sekitar 2,5 jarian. Nah, ini setup standar ketika gua main game dan open mic. Terus untuk recordingnya gua pakai di PC gua di sono di belakang dan kabelnya ternyata nyampe. Karena memang kalau digabungin ya kabel bawaan yang ini sama kabel yang cabang 2 yang ada splitternya yang emang buat di PC ya. Itu total berarti panjangnya sekitar 3 meteran. Jadi cukup ya meskipun PC-nya agak jauh. Tapi gue colokinnya ke front panel sih, bukan ke back panel. Dan untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kalian nilai sendiri, boleh tulis kolom komentar aja di deskripsi di bawah. Tapi untuk menurut gue pribadi sih ini kualitas mikrofonnya udah bagus banget untuk di harga 300 ribuan karena suara gue cukup terdengar jelas, bahkan ini termasuk jelas. Meskipun memang kayak helaan nafas terus ada kalau diamatin ya sedikit-sedikit noise yang masuk, tapi itu sangat-sangat amat wajar. Jadi segini sih overall udah bagus banget mikrofonnya. Nah, kita lanjut geser ke depan. Dia ada satu buah saklar untuk mute mikrofon ya, yang posisinya memang kurang strategis. Tapi untungnya saklarnya ini gampang buat digeser-geser. Jadi ya udahlah nggak masalah. Toh bagus juga nyimpan seluruh controllernya ini di body driver, bukan di kabel. Lanjut ke bagian headband, dia udah dilapisin kulit dari ujung ke ujung. Untuk bagian headbandnya dia ada logo Sades. Terus untuk bagian dalamnya dia pakai motif, ini namanya motif apa? Motif winter kali ya, dengan warna abu-abu. Sedangkan untuk earpadnya dia menggunakan bahan kulit juga yang rasanya itu mirip dengan kulit pada bagian headbandnya tadi. Dari segi dalamnya ini termasuk cukup dalam untuk gaming headset budget dan bukaannya pun cukup lebar. Ditambah lagi bagian dalamnya udah dilapisi busa tipis. Tapi sayang banget sih busa tipisnya ini ada print logo Sades yang cukup tebal. Jadi kalau telinga kita nempel rasanya itu jadi nggak lembut. Padahal busanya itu udah lembut. Untuk di kepala gue Sades Snow Wolf ini pas meskipun dia nggak bisa swivel tapi dia punya high adjuster dan juga bisa in out. Selain itu ukurannya juga nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat juga. Untuk di kepala gue sih ini berasa pas banget. Terus clampingnya juga dia nggak galak dan bobotnya juga ringan cuy, cuman sekitaran 260 gram. Tapi mungkin ringan di sini disebabkan oleh material plastik pada sebagian besar headset ini yang berasa cukup plastiki. Padahal desainnya yang pamerin baut-baut tadi memberikan kesan tough.
Sebenarnya ketika gue coba bentes aman-aman aja sih, cuman ada minor minus yang gue temuin di sini di mana bagian headbandnya ini agak longgar, jadi bisa goyang kanan kiri kayak gitu. Ya sebenarnya sejauh pengetesan gue nggak begitu berarti ketika dipakai daily sih, cuman jadi agak ngeri aja kalau makainya nggak hati-hati. By the way, di kelengkapannya tadi kan kita dapat earmuff cover. Ini gua nggak tahu pasangnya bener atau enggak. Yang jelas kelihatan fungsinya itu untuk nutupin earpad bawaannya, bukan sebagai pengganti dari earpadnya. Harusnya sih tujuan dari earmuff cover ini biar kerasa lebih nyaman ya, karena si earmuff covernya ini menggunakan bahan yang lembut banget. Tapi sayang banget karena headset ini nggak bisa swivel, jadi untuk masang covernya ini agak susah sih. Oke, lanjut ke suaranya. Si Sade Snowwolf ini punya bass yang gak gede-gede amat dan lebih mengarah ke tight bass. Enak buat dengerin dentuman bass yang cepet. Sedangkan untuk midnya mundur khasnya V-shape dengan detail yang udah cukup lah. Dan yang terakhir untuk treble-nya ini cukup berasa kecil sih. Jadi susah buat dengerin detailnya karena ketutup dengan frekuensi lain. Tapi justru jadi cenderung aman buat yang telinganya alergi sama treble gede. Untuk penggunaan sehari-hari terutama main game ini suaranya udah termasuk asik meskipun dia ini nggak ada embel-embel 7.1 virtual surround sound dan yang lain-lainnya, tapi suara stereonya itu udah bagus, pinpointnya juga aman, dengerin step musuh atau arah tembakan dari depan belakang kanan kiri kebalik kanan kiri itu juga aman terdengar dengan jelas. Terus soundstage-nya juga nggak tergolong yang sempit ya. Meskipun begitu kalau kalian pakai headset buat dengerin musik doang misalkan, ya itu juga masih oke-oke aja sih, masih asik-asik aja karena memang karakter suara yang dibawanya ini nggak aneh-aneh. Jadi kurang lebih segitu aja yang bisa gue sampaikan tentang Sade Snowwolf ini. Overall untuk di harga 300 ribuan ini headset boleh banget lah ya, bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang lagi cari gaming headset di harga tersebut. Meskipun sejauh yang gue rasakan hal yang dikorbankan di Sade Snowwolf ini adalah masalah build quality yang terlalu plastiki. Tapi tetap aja itu lebih baik daripada mengorbankan sound quality ataupun microphone quality. Di sisi lain kalau mau pakai material yang lebih solid tapi tetap mempertahankan bobot di sekitar 250 gram, mungkin jatuhnya bakalan lebih mahal juga. So kurang lebih segitu aja yang bisa gue share mengenai si Sade Snowwolf ini. Thank you buat kalian yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.